yang kami hormati, berbahagia sekali pada hari ini kita masih bertemu dalam kegiatan Menggiwang IGI Batch 2. Hari ini materinya tentang rumah belajar beserta si jempol yang akan dipandu langsung oleh Duta Rumah Belajar tahun 2018, Pak Agus. Baiklah, pada hari ini ada punya bertindak sebagai pemateri adalah Pak Tusalani, Duta Rumah Belajar Aceh tahun 2018, sekaligus Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Aceh Utara. Beliau juga sudah mewakili atau sering Halo, Pak Tusalani juga sudah sering mengangkat prestasi siswanya melalui Olimpiade Penelitian atau karya ilmiah tingkat nasional dan bahkan internasional. Jadi pemateri kita pada hari ini bukan kaleng-kaleng. Dan di IGI itu tidak ada pemateri yang kaleng-kaleng. Sudah menguasai bidangnya. Adapun yang menjadi moderator kita hari ini adalah Pak Kiai Rashid, sekaligus menjabat sebagai Sekretaris IGI Kabupaten Aceh Utara. Saya hari ini hanya bertugas sebagai host. Baiklah Pak Khidir, silakan dimulai untuk memoderatori kegiatan pada hari ini. Pak Khidir. Pak Khidir, mana Pak Khidir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat para ketua IGI dan moderator, yang terhormat juga kepada panelis semua yang telah hadir pada acara Menggiwang Batch 2, juga yang terhormat pada seluruh peserta yang mengikuti belajar dalam daring. Jadi untuk hari ini terima kasih Pak John selaku host dan saya selaku moderator. Jadi seperti Pak John katakan tadi bahwa hari ini kita belajar dengan rumah belajar yang jadi instrukturnya adalah Pak Kustalani, Ketua IGI Aceh Utara, dan juga Duta Rumah Belajar 2018. Jadi memang Yohana biasa gitu yang lagi-lagi yang Lanjut Pak Khidir, lanjut. Oke, untuk memperhemat waktu, mari kita serahkan kepada Pak Kustalani menyampaikan materi-materi kepada kita semua. Jadi nantinya bila ada pertanyaan langsung tunjuk aja dong, lagi orangnya aja. Oke, untuk kepada Pak Kus kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Khidir. Suara saya jelas Pak Khidir? Jelas Pak Kus. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua Bapak Ibu yang ada di kegiatan Menggiwang kita yang batch 2 ini dalam materi rumah belajar dan si jempol Aceh. Jadi perkenalkan nama saya Kustalani. Saya saat ini sebagai Duta Rumah Belajar Provinsi Aceh tahun 2018. Kita nanti langsung belajar bagaimana mengakses rumah belajar dan juga bagaimana menggunakan si jempol atau flash digital dalam si jempol Aceh. Yang pertama, saya ingin menjelaskan dulu tentang rumah belajar. Dalam rumah belajar ini ada beberapa yang nanti kita lihat, kemudian baru saya jelaskan tentang si jempol. Saya pikir nanti kita perbanyak di diskusi saja Bapak Ibu, karena PowerPoint-nya atau paparannya sudah saya share tadi pagi. Mudah-mudahan sudah dicoba oleh Bapak Ibu. Kalau ada kendala nanti tolong disampaikan biar kita diskusi. Kemudian kalau bisa saat ini silakan buka laptopnya. Kita langsung action, langsung mencobanya untuk mengakses rumah belajar. Yang pertama kita coba buka dulu linknya. Kita buka dulu alamannya itu di belajar.kemdikbud.go.id. Ini adalah
halaman untuk mengakses portal rumah belajar. Kemudian beberapa fitur yang ada di dalamnya adalah ini fitur utamanya. Kita klik fitur utama. Di dalam fitur utama ini ada 4 fitur yang biasa kita gunakan, yaitu kelas digital, sumber belajar, bank soal, kemudian laboratorium maya. Kalau kelas digital ini tidak saya jelaskan di sini karena nanti kita pakai kelas digital di Jempol. Kemudian ada sumber belajar, di sini banyak materi-materi yang bisa diunduh. Kita download, kemudian kita presentasikan kepada siswa kita, ataupun bisa kita nanti coba upload lagi atau linknya bisa kita masukkan ke dalam kelas digital yang sudah kita buat. Kemudian ada bank soal, ini adalah untuk evaluasi. Jadi di sini misalnya kita ingin membuat ujian, latihan, kemudian ada ujian pra semester, ada ujian akhir semester, kita bisa pakai bank soal ini. Yang keempat adalah laboratorium maya. Laboratorium maya ini lab digital, misalnya di daerah Bapak Ibu itu di daerah 3T atau daerah yang fasilitas laboratoriumnya masih kurang, kita boleh mencoba menggunakan laboratorium maya ini untuk praktikum atau percobaan dengan siswa-siswi kita di sekolah. Tinggal dicoba saja atau dipergunakan laboratorium komputer kita yang rata-rata sudah ada. Karena persiapan UNBK beberapa tahun ini, jadi fasilitas untuk komputer atau lab komputer kita rasa ini sudah hampir semua sekolah tingkat menengah ini sudah ada. Kemudian selain keempat fitur ini juga ada fitur lainnya. Ya, ada fitur lainnya. Ini ada buku sekolah elektronik atau BSI, ada modul digital, peta budaya ini untuk melihat budaya-budaya di daerah kita di Indonesia, ada di Aceh, Bali, misalnya kita ingin melihat peninggalan budaya. Kemudian ada wahana jelajah angkasa, nanti bisa kita buka. Kemudian PKB, jadi PKB ini untuk pelatihan guru. Jadi di Pusdatin khususnya, ini hampir setiap minggu ada pelatihan secara daring. Sertifikatnya juga dikeluarkan oleh mereka. Jadi kita tidak perlu bersusah payah untuk melakukan atau mengikuti pelatihan. Jadi tidak perlu menunggu pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah supaya kita mendapatkan sertifikat yang mendukung untuk angka kredit. Yang pertama kita buka dulu sumber belajar. Dari sumber belajar ini kita melihat ada beberapa konten yang sangat menarik. Ada konten audio video, ada konten web, kemudian juga berjenjang. Jadi ada jenjang SLB, PAUD sampai SMK, kemudian ada juga yang non kurikulum atau buku referensi, maksudnya materi referensi. Kemudian kita coba salah satunya, kita klik terbaru. Nah ini video, ini kebetulan baru diupload beberapa 2 hari yang lalu, yang dibuat oleh BPMDPK Kemdikbud. Kemudian video-video yang menarik lainnya, nah ini saya coba membuka video pembelajaran. Ini banyak yang diupload oleh jadi video ini oke. Ini sudah banyak, ada materi untuk SDLB, ada materi untuk ada matematika untuk SD dan seterusnya. Jadi materi-materi ini bisa kita unduh secara gratis. Jadi tinggal dipresentasikan atau ditampilkan di hadapan siswa-siswi kita. Lalu bagaimana cara mendownloadnya atau mengunduhnya? Ya. Saya coba salah satu yang menarik. Oke, rangkaian seri misalnya saya coba buka. Ini
Ini kita bisa menontonnya. Ya, sudah jalan. Nah, gambarnya. Oke, atau gambar yang mana kita coba lain aja. Saya maunya yang video ini punya TTA semuanya. Nah, ada 3/4. Nah, ini misalnya. Ada 1/6. Nah, ini video ini. Ini bisa kita unduh secara gratis, kemudian bisa kita tampilkan pada siswa kita nantinya. Lalu pertanyaannya bagaimana cara mengunduhnya? Mengunduhnya itu Bapak Ibu yang pertama sekali harus login, ataupun bisa langsung klik di sini. Ini ada menu download, klik di sini. Kemudian nanti diarahkan supaya kita harus login. 9/12. Nah, login di sini 1/6 akan menjadi 2/12. boleh masuk dengan akun atau kita mau mendaftar dulu akun belajarnya, atau boleh masuk dengan sosial media kita, Facebook atau dengan Google. Terkecil hingga terbesar adalah 2/12. Kita coba masuk dengan Google. Kemudian 8/12 dan 9/12, atau 1/6, kemudian 2/3 dan 3/4. Nah, begitu sudah kita login atau sudah masuk, langsung video ini sudah bisa di-download. Ya, tinggal kita download aja. Jadi kita diarahkan ke, kita pakai manajer atau download manajernya apa? Apakah menggunakan, ya masing-masing berbeda-beda ya. Kita download aja. Oke, kemudian kembali ke tadi. Ini videonya, atau tidak mau di-download, kita mau akses internetnya langsung. 3/4, Bisa juga begini. dan ada juga 2/3. Bagaimana cara kita pengurusan? Cuma keuntungan kalau mendownload, kita tidak dibatasi oleh jaringan internet. Jadi kita bisa membukanya kapan saja di rumah. Tinggal kita hidupkan laptop, kemudian langsung kita putar video seperti biasa. Jadi video-video ini adalah video pembelajaran yang sangat menarik. Nah, sudah ada 3/4, 1/6, 2/3. Nah, ini bentuk carilah KPK video atau konten pembelajaran dalam bentuk video. 6 dan 3. KPK-nya adalah, Kemudian ada konten KPK 4, 6. Kayak bermasalah ya Bapak Ibu. Udah. Sekarang kita coba lihat konten audio. Konten audio di bawahnya ini ada konten web. Ya, kita lihat dulu konten web. Jadi konten web di sini maksudnya seperti media pembelajaran interaktif atau MPI. Ini yang dibuat oleh Pak Rahmat Effendi. Jadi beliau DRB dari Jawa Tengah. Ini juga bisa kita download. Kita buka dulu. Nah, ini kita buka, ada pendahuluan, kayak IKD, kemudian latihan soal, pusaka, dan seterusnya. Ini mendownloadnya juga sama Bapak Ibu. Tinggal kita download aja seperti tadi. Kembali ke sini, konten web, ada aplikasi isi tanggap, ada proses fotosintesis, dan seterusnya. Silakan mau dipilih mana aja.
Oke. Kemudian konten lainnya, konten ada juga yang bentuk PDF seperti buku, ada juga yang audio, nah ini Bapak Ibu audio. Audio biasanya mapelnya mapel bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jadi audio ini seperti yang disiarkan oleh RRI selama ini. Jadi siswa bisa belajarnya sambil mendengar. Ini audio. Kemudian kita bisa melihat juga menurut jenjang ada SLB. Oke, ini ada SLB. Kemudian ada PAUD. Ini untuk PAUD. PAUD lebih banyak dalam bentuk audio kontennya. Kemudian ada SD. Ya, ada SD. Ini SD ada dalam bentuk web kontennya. Kita coba buka salah satu. Nah, ini tinggal sama juga seperti tadi. Boleh di ini. Kemudian ada SMA. Bentuk konten webnya. Ini tidak terlalu sulit ya, Bapak Ibu tinggal di-download saja. Di-download kemudian digunakan. Saya kembali ke tadi. Ini adalah macam-macam dari sumber belajar yang tersedia pada portal rumah belajar yang bisa digunakan. Jadi saat ini rumah belajar itu tidak hanya dalam bentuk online seperti ini, juga ada dalam bentuk offline yang disediakan oleh Pusdatin bagi sekolah-sekolah yang berada di daerah 3T. Jadi tinggal di-install atau disimpan saja rumah belajar offline-nya ke dalam server di lab komputer. Jadi siswa bisa mengaksesnya secara jaringan lokal. Jadi seperti itu. Oke, saya kembali ke sini. Tadi sumber belajar sudah. Sekarang kita coba lihat laboratorium mayanya. Ini laboratorium mayanya. Saya buka salah satunya, hukum HUK. Lakukan percobaan. Nah ini, saya coba, nah begini, kita bisa lakukan percobaan, kemudian kita bisa melihat datanya di samping. Ini seperti ini, mengubah variabel juga bisa, masanya kita mau merubah misalnya. Silakan kita lihat pergerakannya. Ini gerakan, ya di hukum juga, kita bisa mencari ini. Kemudian ada dan seterusnya. Kemudian kita bisa mencoba ada soalnya juga. Nah begini, ada soal juga. Pertanyaannya ini bisa di-download atau tidak? Ini bisa di-download Bapak Ibu. Tapi kita harus login juga sama seperti tadi. Download, ini klik. Ini ada beberapa menu, ada komentar, referensi, teori, bahan LKS. Jadi ini untuk kita unduh bahan teorinya, kemudian untuk bahan LKS-nya. Setelah kita unduh, kita print, kita bagikan ke siswa. Kemudian siswa kita arahkan untuk melakukan percobaan dengan ini dalam laboratorium maya rumah belajar.
Nah, begini ya Bapak Ibu. Kalau misalnya mau kalau misalnya belum terdaftar, username-nya seperti ini. Kita daftar dulu, klik daftar, kemudian pilih guru. Ini ada menunya, ada provinsi, kabupaten, jenjang, sekolah, dan seterusnya. Kita coba isi salah satu, provinsi Aceh, kabupaten Aceh Utara, jenjang SMA, sekolah. Oke. Kemudian nama depan, nama belakang, kita isi apa yang ada di layar, username-nya, oke, kalau passwordnya, nah ini adalah cara mendaftar akun rumah belajar tadi. Jadi untuk mengunduh Labmaya harus atau lab digital itu harus punya akun dulu. Sudah, kalau sudah terisi semuanya, kemudian kita klik daftar. Sudah. Nah, kemudian di sini siapa kembali ada download bahan teori, download bahan LKS, kemudian download Labmaya bisa. Jadi silakan karena kita sudah terdaftar tadi. Ini nama akun saya. Kemudian kembali ke bank soal. Ini bank soal ini untuk membuat ujian, latihan, kemudian ujian pertengahan semester ataupun nanti ada ujian akhir semester. Nah, lalu bagaimana cara membuat soal di sini? Membuat soal di sini. Klik di soal, di atas ini ada pilihannya, ada home, evaluasi, soal, laporan. Nah, kalau membuat soal berarti buat baru. Nah, klik buat baru. Nah, silakan dibuat. Misalnya saya membuat SMA kelas 10 bidang minat umum, kemudian mata pelajaran fisika, topik pengukuran, kemudian soalnya ditulis. Saya tulis soalnya, asal aja sebutkan nama alat ukur berikut. Nah, di sini kita sertai gambar. Bagaimana cara mengupload gambar? Insert gambar maksudnya. Lebih mudahnya kalau mau insert gambar, itu diseret ya, Bapak Ibu. Saya ulangi. Ini saya delete dulu. Jadi kalau di sini kadang-kadang ini juga boleh kita klik di sini insert, tinggal diupload dan seterusnya. Mungkin di sini nanti agak sulit, ya, agak sulit kita upload di sini. Nah, misalnya ini. Lebih mudahnya langsung diseret. Kita buka file kita cari gambarnya, gambar alat ukur. Kebetulan di laptop saya ini. Ya kalau dibuka nanti lama, jadi saya seret aja gambar acak.
seperti ini. Diambil di picture, kemudian langsung diseret ke dalam lembar kerja ini. Begitu. Nah, tingkat kognitif berarti ini pengetahuan dan pemahaman. Kalau kita mau aktifkan atau tidak ya tidak. Kemudian simpan. Setelah disimpan maka ada opsi jawabannya. Ya, jawaban A misalnya jangka sorong jangka sorong, kemudian yang B-nya misalnya mikrometer stroke, kemudian di sini misalnya palu, kemudian di sini misalnya paku, kemudian di sini misalnya stroke. Nah, ini pilihan jawabannya atau option. Kalau mau memilih salah satu pilihan jawaban benar, tinggal klik di ini. Aktifkan yang A-nya misalnya yang benar, itu jangka sorong yang benar, maka kita klik di sini. Kalau sudah, simpan. Berarti soal pertama kita sudah kita buat. Membuat soal lainnya, ya, tinggal buat soal baru, buat paling mudah. Nah, itu untuk membuat soal di bank soal ya Bapak Ibu. Kita saya kembali lagi ke sini, ke fitur tadi ada kelas kita semua belajar bank soal laboratorium maya. Berarti ini keempat ini sudah kita jelaskan tadi. Kalau mau coba silakan sambil saya jelaskan, boleh dicoba ya Bapak Ibu. Kemudian kita lihat fitur lainnya. Ya, fitur lainnya di sini ada buku sekolah elektronik. Nah, ini modul digital. Ini juga bisa diunduh secara gratis. Kemudian ada peta budaya, wahana jelajah angkasa. Saya membuka wahana jelajah angkasa dulu Bapak Ibu. Mudah-mudahan jaringan bersahabat karena ini grafik kayaknya berat. Jadi saya jelaskan saja. Wahana jelajah angkasa ini kita bisa menunjukkan kepada siswa-siswi kita tentang planet, misalnya edaran tata surya kita, ada matahari, ada planet, ada bintang-bintang yang lain. Ini bisa kita langsung melihat di sini di wahana jelajah angkasa. Ini boleh dibuka, cuma ini grafiknya agak besar, agak tinggi. Jadi kalau saya buka di sini nanti takutnya bermasalah dengan pembelajaran kita atau vikon kita. Bapak Ibu bisa mencobanya di rumah. Kemudian yang selanjutnya pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, ini langsung terbuka ke ke portalnya punya Pusdatin untuk belajar digital. Kebetulan saat ini sedang ada pelatihan pembatik, yaitu pembelajaran berbasis TIK, di mana setiap tahunnya ada kegiatan pembatik. Ini muaranya itu adalah untuk pemilihan duta rumah belajar di provinsi dan nasional. Kegiatan ini dalam 4 level, di layar bisa dilihat ada level 1, 2, 3, dan 4. Jadi setiap levelnya itu dikeluarkan sertifikat dengan jumlah jam 32 untuk 1 angka kredit. Kalau ada 4 level berarti kita sudah mendapatkan 4 sertifikat atau 4 sertifikat dengan 4 angka kredit setiap tahunnya.
Ini boleh diikuti oleh semua guru, semua jenjang, semua boleh guru honor, boleh guru PNS, boleh CPNS, boleh guru PAUD, SLB, sampai dengan SMK. Guru madrasah juga boleh mengikuti pelatihan pembatik ini. Ya. Cara menemukan pelatihan bagaimana? Ini ada menunya di atas, temukan pelatihan, atau ini ada temukan pelatihan. Gelombang 3 ini pembatik level 1, gelombang 3 dan seterusnya sampai gelombang saat ini sudah ada gelombang 10. Sudah gelombang 10. Jadi kalau mau mengikuti pembelajaran TIK secara daring di sini, silahkan mendaftar akunnya dulu, kemudian login atau masuk, baru memilih salah satu pelatihan yang disediakan oleh Pusdatin. Jadi ada 4 level tadi. Jadi yang terbaik di level 4 akan menjadi duta rumah belajar provinsi yang akan dilombakan kembali ke nasional untuk memilih duta rumah belajar terbaik di nasional. Jadi di pembatik tadi atau di simpatik tadi Bapak Ibu tidak hanya untuk kegiatan pelatihan simpatik atau pembatik ya maaf, kegiatan pembatik, tapi ada juga pelatihan-pelatihan lain yang dilaksanakan oleh Pusdatin secara daring. Jadi rajin-rajin saja buka PKB ini kalau Bapak Ibu mau mendapatkan ilmu dan juga satu lembar sertifikat untuk membantu kita dalam pembuatan pengusulan angka kredit ya. Nah ini untuk rumah belajar ya Bapak Ibu. Ini untuk rumah belajar. Sebelum saya masuk ke si jempol Aceh, enggak ada yang mau bertanya dulu? Pak Khaidir, Pak John? Halo. Halo Pak Gedir, apakah ada yang bertanya? Ada yang bertanya sebelum saya masuk ke si jempol? Halo Pak Gedir. Halo. Sucinya pun namanya. Pak Khaidir, mungkin ada yang bertanya 1-2 orang Pak Khaidir, jangan banyak juga biar kita langsung masuk ke si jempol. Ya. Karena setengah 1 nanti kita break. Halo. Ya, halo Pak Khaidir. Cina pilih saya yang bertanya. Cina pilih saya yang bertanya, di lembu demik di Pak Khaidir, di kolom chat ada itu. Saya bantu ya. Ya, boleh. Di kolom chat, apakah membuat soal harus satu persatu, katanya Pak. Gimana? Apakah membuat soal harus satu persatu? Ya, membuat soal satu persatu Bapak Ibu, nggak bisa dibuat semuanya. Bisakah upload dari Microsoft Word langsung? Kalau dari Microsoft Word langsung, saya ini nggak menyarankan langsung dari Microsoft Word. Takutnya nanti belum maksimal ya. Maksudnya untuk upload soal dari luar, ini belum semaksimal, maksudnya tidak rapi gitu. Kalau jadinya ini tidak rapi. Makanya kalau mau buat soal di sini disarankan ini diketik langsung. Memang agak susah sih Bapak Ibu. Tapi nggak ada salahnya dicoba. Ini ada yang mau bertanya juga nih. Oke, silakan. Kak Jo, hidupkan apa? MP. Malia ya. Ya, Malia. Pertanyaan. Ya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar Pak Gus. Ya Bu, silakan. Yang saja bagus ya. Ya.
Ya kita coba lagi lewat online Pak ya. Oke, Iya, Bu ini Malia. saya penasaran sama Bapak jelaskan tadi, saya dengar Pak ya. Iya, iya, apa tuh, Bu? Tadi pas lagi buat soal, kebetulan Ah, Bapak ah. buka langsung bisa mengetik soal. Saya coba buka tadi di bank soal, saya agak-agak macet di situ bukanya. Ini ya. Pak di situ daftar akun dulu baru bisa gunakan. Baru bisa Iya. mengetik ya. Ah, Nah, makanya tadi saya lihat Bapak waktu mendownload Bapak sudah mendaftar akun, makanya pas membuka bank soal langsung bisa Pak ya. iya, iya. Jadi harus akun, makanya saya coba buka tadi nggak, karena saya nggak ikut mendaftar akunnya tadi, karena saya nggak berniat mendownload. Makanya saya nggak daftar akun itu. Ah, Nah, satu lagi ini ada Ya. apa? Fasilitas untuk menjadi penyelenggara. Saya dulu pernah mengetahui rumah belajar itu bisa buat lagi. Saya ingin tahu lagi cara menjadi penyelenggara. Apakah sekolah kita? Nah itu satu lagi menjadi penyelenggara. Udah itu satu lagi Pak. Ya. Semalam saya udah mengotak-ngatik. Kebetulan saya 2020 ini mendaftar lagi untuk pelatihan pembantik. Saya coba di salah satu pelatihan yang Bapak buka tadi. Kan di level 1 ada gelombang sampai gelombang 10 masih ada pesertanya, saya daftar nggak daftar. Udah itu di level 2 saya coba buka juga, saya daftar di level 1 kebetulan Aceh baru 13 orang. Udah itu saya tekan daftar nggak kebuka juga. Itu kenapa Pak? Ya, terima kasih itu aja Pak. Oke, makasih Bu Malia. Ya, sama. Oke, saya jawab dulu ya Bu Yusya. Iya. Yang pertama, tadi kenapa saya bisa langsung menulis soal di bank soal? Memang untuk menulis soal di fitur bank soal tadi, kita harus mendaftar dulu ya, Pak Ibu. Tadi saya coba mempraktekkan cara mendaftar di sini, langsung jadi, kemudian langsung diketik soalnya. Kalau belum mendaftar atau ya belum punya akun dari rumah belajar, tidak bisa masuk untuk buat soal. Jadi kalau jaringannya bagus, tidak lama untuk buat akunnya. Jadi sebenarnya saya tadi nggak sampai 2 menit sudah selesai buat akunnya. Akun baru padahal saya sudah ada akun. Jadi sebentar sudah jadi, kemudian langsung kita ketik soal. Jadi mengetiknya memang satu persatu, Bapak Ibu. Masih terbatas satu persatu. Yang kedua untuk penyelenggara, kebetulan Bu Malia ini ikut sama saya tahun 2018 sama-sama menjadi calon duta rumah belajar waktu itu sampai ke level 3 Bu Malia. Jadi beliau tidak asing sebenarnya dengan rumah belajar ini. Tetapi untuk tahun ini ada perubahan-perubahan ya Bu Malia. Seperti penyelenggara, kalau dulu kita langsung bisa mendaftar, kemudian tidak perlu izin dari Pusdatin untuk menyetujui atau approve. Jadi langsung bisa daftar, langsung jadi, dan kita begitu mendaftar di gurunya langsung bisa pilih sekolah kita. Jadi sekolah kita sudah langsung tersedia. Nah untuk tahun ini sudah dijaga supaya tidak kacau database-nya. Jadi untuk penyelenggara itu harus ada persetujuan dari Pusdatin. Jadi begitu kita klik pendaftaran atau pilih penyelenggara, selesai mengisi biodata semua, kemudian terkirim, nanti di situ ada nomor kontak Pusdatin. Artinya kita sudah mendaftar juga harus memberitahukan ke mereka. Memberitahu ke mereka bahwa sekolah kita mau menjadi sekolah penyelenggara dari belajar ini. Jadi mereka akan approve. Atau misalnya lama mereka approve, boleh Bu Malia nanti japri ke saya bukti pendaftaran penyelenggaranya, kemudian nanti saya coba teruskan ke Pusdatin. Seperti itu. Biasanya nggak tentu, ada yang sehari di approve, ada seminggu, ada yang sebulan, malahan ada yang beberapa bulan nggak di approve. Ini tergantung, nggak tahu lah. Ya. Mungkin mereka juga sibuk, kadang-kadang terlewatkan. Itu yang kedua Bu Malia. Yang ketiga tentang pembatik, ini kita singgung sedikit. Tadi pembatik tadi, kenapa Bu Malia begitu klik di level 2 tidak bisa? Jadi level 2 ini dikhususkan bagi peserta pembatik tahun 2019 yang sudah punya
sertifikat level 1. Jadi khusus 2019 Bu Malia. Kalau 2018 ini mereka tidak berlaku lah bahasanya. Kebetulan 2020 Ya. ikut saya dapat sertifikat level 1 level 2. Dapat Bu Malia. Jadi Dapat pas saya buka akun semalam, saya tengok untuk saya dari level 1 level 2. Oke. Level 2 kan nggak tembus kemarin. Oke. Jadi level 2 kalau misalnya level 1 sudah ada sertifikat, level 2 sudah ada sertifikat, berarti Bu Malia ke level 3 Bu Malia, bukan level 1, bukan level 2. Di situ saya lihat nggak terbuka. Ya, level 3 belum Bu Malia. Level 3 belum dibuka maksudnya. Oh, belum dibuka. Belum. Jadi masih level 1 dan level 2. Kalau Bu Malia sudah punya sertifikat level 2, langsung masuk ke level 3 nanti. Tunggu saja dulu kapan dibukanya. Seperti itu Malia. Gimana Malia? Kira-kira jelas ya? Oke, makasih banyak. Kurang jelas saja pun Pak ya. Ya oke nggak masalah. Makasih banyak Pak. Oke. Lanjut ke sejempol aja Pak Kus. Oke, ini sudah kita lanjut ke ya. Kita lanjut ke si jempol. Ini si jempol. Kemudian untuk si jempol ini juga memakai servernya Rumah Belajar, yaitu alamatnya di belajar.kemdikbud.go.id / si jempol Aceh. Kita ketik aja di web browsernya, langsung keluar nanti fiturnya seperti atau tampilannya seperti ini. Jadi si jempol Aceh ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Rumah Belajar. Cuma si jempol ada beberapa fitur yang disesuaikan dengan keinginan dari si penyelenggara. Misalnya ini si jempol Aceh, berarti yang punyanya adalah Dinas Pendidikan Aceh di bawah naungan Tekomdik. Ya, di bawah naungan Tekomdik. Jadi sesuai dengan kebutuhan dari guru-guru kita di Aceh. Tampilannya, fiturnya, dan lain-lain sebagainya. Jadi si jempol adalah replikasi dari Rumah Belajar sebenarnya. Jadi setiap daerah boleh mengusulkan punya rumah belajar sendiri-sendiri di daerah. Kalau di Lampung ada Lampung Smart kalau nggak salah saya. Kemudian di Banten ada Sabah Banten. Di Bali yang sudah lama itu namanya Jejak Bali. Kemudian pokoknya banyak di beberapa daerah itu ada. Dan kita salah satunya yaitu 2020 ini ada namanya Sejempol. Sejempol ini sebenarnya belum di launching ya Bapak Ibu. Tapi karena kondisi pembelajaran kita harus belajar di rumah, jadi mau nggak mau harus dikeluarkan. Ya, harus dikeluarkan. Jadi fiturnya masih banyak yang kosong. Ada tim yang sedang bekerja di sini, ada tim teachingnya. Jadi di Sejempol ini ada tim teachingnya yang sudah direkrut dari beberapa MGMP di seluruh Aceh untuk mengisi konten-konten sumber belajar, bank soal, kemudian ada beberapa video pembelajaran dan lain-lain sebagainya. Konten yang diperlukan itu diisi oleh tim teaching ini atau tim pengembang nantinya. Jadi guru-guru terbaik yang direkrut oleh Dinas Pendidikan. Siapa saja orangnya boleh ditanya ke Dinas Pendidikan. Saya juga kurang tahu ya Bapak Ibu. Jadi jangan nanti ditanyakan siapa gurunya. Jadi di sini saya hanya membahas tentang kelas digital. Karena kita berbicara tadi kemarin itu kelas digital, ada Edmodo, ada Kuiper, kemudian nanti ada Google Classroom, ada Team juga. Jadi kita hanya fokus kepada kelas digital. Di kelas digital ini tinggal klik di kelas digital. Setelah kita buka nanti ada fitur-fiturnya ini terisi. Kemudian kita klik kelas digital. Kita tunggu dulu, ini masih loading. Oke, sudah ini sudah terbuka. Ini kelas digital Sejempol. Lalu apa yang harus kita lakukan pertama sekali untuk membuat kelas digital di sini? Yang pertama sekali harus dilakukan yaitu daftar akun. Seperti biasa, daftar dulu, klik daftar. Kemudian ada pilihannya daftar sebagai siswa, sebagai guru, sebagai penyelenggara. Ini yang ditayangkan Bu Malia tadi. Tetapi kalau di Sejempol ini, khususnya sekolah di bawah
Dinas Pendidikan itu sudah ada semuanya, kecuali di bawah naungan Kemenak. Mungkin banyak yang belum terisi sekolahnya. Jadi silakan daftar sebagai penyelenggara dulu, misalnya Min, Man, ya, Alia, kita dia, kemudian ada Alia, itu harus daftar sebagai penyelenggara dulu. Tapi kalau SD, SMP, SMA, SMK, ini saya rasa ada semua di sini. Nah, karena kita guru, kita coba daftar sebagai guru, karena kita ingin membuat kelasnya dulu. Klik di daftar sebagai guru. Kita tunggu, ini masih. Oke, sudah jalan. Sudah, kemudian di sini ada menunya, ada biodata yang harus kita isi, ada ID user, ada nama, deskripsi, kemudian password, konfirmasi password, nomor identitas, alamat, kemudian alamat email. Alamat email maksudnya email kita, kemudian nomor kontak kita, kemudian sekolah penyelenggara, dan seterusnya. Oke, kita coba isi dulu. Misalnya ID user ini maksudnya ID kita ya Bapak Ibu. ID kita. Jadi bukan nama. Kalau ID boleh nama singkat atau ada nama kode-kodenya. Saya coba masukkan misalnya KUS 2020. Nama saya, nama sendiri, kemudian deskripsi, penjelasan sedikit tentang kita. Boleh diisi dengan kita mengajar mata pelajaran apa. Mata pelajaran fisika, kemudian passwordnya terserah Bapak Ibu untuk mengisi password, tapi kalau boleh saya sarankan passwordnya ini password yang sama untuk email kah, untuk apa, karena biar mudah diingat, atau takut misalnya password ini akan mudah untuk mengakses email kita, ya boleh mengganti password, atau membuat password normal 1 sampai 9 juga boleh. Kemudian nomor identitas, ini nomor identitas seharusnya nomor KTP, nomor NPWK atau NIP, terserah. Saya isi dengan NIP aja. Kemudian alamat kita, kemudian email. Saya isinya. Oke. Kemudian nomor HP, kemudian di bawahnya ada sekolah penyelenggara. Ini saya ketikkan nama sekolah saya, kemudian daerah tingkat 2 Aceh. Isikan kode ini yang ditulis di sini, isikan kodenya 7 4K9. Password harus memiliki minimal 6 karakter. Daftar. Saya coba lagi, mudah-mudahan sudah benar. Oke, sudah keluar ini. Kemudian ini boleh diisi foto kita, gambar profilnya. Ya, foto kita, tinggal choose file aja. Tinggal dipilih nanti foto kita di mana. Atau mau tidak, ini juga boleh, nggak apa-apa. Tinggal kita klik simpan. Simpan.
Ini sudah disimpan, di sini tertulis data berhasil diupdate, artinya akun kita sudah jadi dan sudah berhasil. Lalu bagaimana untuk langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya klik saja dashboard. Di atas ini ada menu dashboard. Kemudian keluarlah beberapa menu pilihan untuk membuat kelas. Tambahkan kelas, klik ini ya, tambahkan kelas. Kemudian ada judul kelas, ada deskripsi singkat, deskripsi, dan ini macam-macam. Judul kelas ini bukan dalam artian seperti kelas 1, kelas 10, kelas 11 IPA, kelas 11 tapi bukan itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi kelas di sini maksudnya langsung ke materi kita. Materi kita misalnya fisika, ini saya tahunya fisika Bapak Ibu. Nah, saya mengajarkan fisika, fluida, dinamis. Kita buat kodenya misalnya kelas dinamis COVID-19 atau langsung fluida dinamis kode nama kita misalnya QU. Tujuannya untuk apa? Tujuannya ketika siswa mencari nama kelasnya langsung didapat. Jadi ada kodenya. Jadi tidak bingung, misalnya fluida dinamis ini kan banyak nanti gurunya yang membuat fluida dinamis. Jadi nggak tahu yang mana yang punya gurunya atau yang punya guru lain, makanya harus dibuat fluida dinamis, ada kodenya. Kemudian deskripsi singkat. Ini penjelasan sedikit tentang fluida ini. Fluida adalah misalnya dan seterusnya. Kemudian di sini mau tujuan pembelajaran misalnya juga boleh. Kemudian kategorinya ini fisika kelas 11. Tanggal kita mulai belajar kapan? Ini 23 April sampai 21 Mei. Ini boleh di sini. Saya membuatnya besok 17 April. Kemudian jangan lama-lama sampai 20 April. 20 April. Oke. Ini terserah kita maunya kelas ini terbuka sampai berapa hari, berapa minggu, berapa bulan batasan. Jadi kalau sudah melewati batas ini, siswa tidak bisa menemukan atau mengakses kelas kita lagi. Kata kunci FDQ. Ini kata kunci adalah password ketika si anak mau masuk kelas. Nanti kita coba ya, kita coba untuk masuk melalui siswanya bagaimana. Ya, ini kode saya FD. Ya, kode untuk kelas ini FDQ. Fluida dinamis punya saya. Kalau sudah diisi semuanya, langsung kita simpan. Oke, sudah kita simpan. Nanti akan muncul di layar itu ada modul, soal ujian, ada siswanya, siapa saja sudah masuk ke kelas ini, kemudian ada penilaiannya. Ya, ada modul, kita klik modul dulu, saya ulangi, ada modul, soal ujian, siswa, kemudian ada penilaian. Jadi modul ini untuk membuat materi, soal ujian untuk membuat tes, siswa ingin melihat siapa saja yang sudah masuk ke kelas, penilaian, ya jika siswa sudah menyelesaikan ujiannya, menjawab soal-soal ujian, maka nilainya langsung keluar di sini. Kita klik dulu modul, ya modul, tambah modul. Nah ini, jadi fluida dinamis. Kemudian durasi jamnya belajarnya berapa untuk modul, untuk kegiatan belajar 1. Kalau fluida dinamis kan banyak. Oh, 1 bukan ini ya, fluida dinamis.
Kemudian durasi jam misalnya untuk dia belajar ini 102 jam. Ya. 2 jam. Ini durasi jam ya. 60 menit. Nah, ini tinggal diisi materinya. Jadi materi di sini boleh dalam bentuk gambar, mau diklik link. Kalau gambar sama seperti tadi tinggal diseret. Kemudian memasukkan link atau memasukkan video juga boleh. Maaf, maksudnya link YouTube. Ya, ini link YouTube. Kita lihat di YouTube, kemudian masukkan link di sini. Nah, kemudian nanti langsung muncul. Saya coba salah satunya. Mudah-mudahan. Ini misalnya, ini ada link, kita copy, kemudian masuk. Does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good, perfect. Penonton yang bisa melayang dan tak jatuh dari Masuk ke sini. langit, sepeda yang bisa terus melaju seimbang, semuanya diatur oleh fisika. Ia bisa sebegitu luasnya karena fisika itu adalah ilmu yang membongkar bagaimana dunia alam semesta kita bekerja. Mulai dari materi terkecil di alam semesta hingga ini video yang saya ambil tadi di YouTube. Kemudian simpan. Kemudian mau tambah tugas juga bisa. Di sini tugasnya apa? Kemudian tambah kuis. Kemudian untuk soal ujian juga tinggal dibuat soal ujiannya. Tambah soal. Kita tambah soal misalnya membuat soal ujian seperti di bank soal ya. Di bank soal. Ini soal yang dibuat ini sama seperti yang saya jelaskan tadi. Soal di bank soal. Ketik saja, sebutkan ketik apa, kemudian pilihan jawabannya, kemudian untuk option, ya, optionnya boleh ditambah, tambah opsi, dan seterusnya. Nah ini, ya sebutkan opsi jawabannya apa, ada 5, kalau SMA kan ada 5 pilihan jawaban. Kemudian yang benarnya itu mendapat nilai, kalau yang lain 0. Ini menandakan bahwa yang benar itu yang mana gitu maksudnya. Tergantung dari soal. Kemudian untuk soal, kemudian pada menu siswa, ini belum ada siswa karena belum kita isi. Maksudnya siswanya belum masuk. Kemudian ada penilaian, kita lihat bentuknya bagaimana. Jadi siswanya belum ada, dari belum tersedia. Kalau mau melihat ini maka harus masuk dulu. Ya. Jadi ini saya ulangi tadi modulnya. Ini bentuk video saya buat. Lalu pertanyaannya apa? Kalau kita upload bisa enggak? Boleh. Ya. Yang lain misalnya saya buat di sini. Untuk menu yang lain, kursitas misalnya. Durasinya misalnya 2 jam. Dan simpan. Ini pembelajaran. Saya tambah modul gitu. Nah, lalu bagaimana untuk upload
dalam bentuk PDF yang sudah kita buat ke sini materinya, modul misalnya. Nah ini tinggal di-share saja ke sini. Ya. Saya coba ambil. Dokumen ini misalnya saya share ke sini. Ini dalam bentuk PDF. Jadi PDF, PowerPoint bisa di sini. Nggak diupload aja. Kalau sudah simpan. Jadi batas maksimal untuk file yang bisa kita upload itu 10 MB. Kalau sudah terupload seperti ini, tinggal klik simpan. Maka modul yang kedua kita sudah ada. Seperti itu untuk buat modulnya, kemudian ujiannya, kemudian untuk siswanya, untuk lihat siswanya. Nah ini kan sudah kita buat. Kita ingin melihat bentuk kelas kita bagaimana. Ya, untuk melihat bentuk kelas, klik lihat kelas di pojok kanan atas itu. Nah ini, artinya ini yang akan dilihat oleh si siswa ketika dia mengakses sebagai siswa. Ya, ada judul materi kita, nama sekolah, materinya apa di sini. Nah ini ada, ya ada fluida dinamis, ada viscositas. Kemudian mau diskusi, ada forum diskusi. Di sini tinggal dibuat aja, seperti kita apa ya, di Facebook misalnya. Kemudian pengumuman, kita mau tampilkan di sini, tambahkan pengumuman. Pertemuan pertama. Setelah atau sebelum mempelajari materi, maka siswa diharapkan mengisi absensi. Yang kedua, setelah mempelajari materi, siswa silakan mengerjakan soal latihan. Ini pengumuman akan kita buat, kita simpan. Nah ini akan dilihat oleh siswa. Nah ini pengumumannya bisa dilihat di sebelah kanan. Ini untuk petunjuk aja. Kemudian ini kan untuk gurunya, kita coba untuk siswanya. Ya, kita coba siswanya. Saya coba logout ini dulu Bapak Ibu. Coba logout, kemudian kita masuk sebagai siswa. Nanti kita lihat. Oke, kita daftar dulu lagi. Daftar sebagai siswa. Kemudian di sini add user juga sama. Ya ini suka hati kita. Mengisinya apa? Namanya. Ini saya acak aja biar cepat. NISN-nya, alamatnya, kemudian kontak, sekolahnya sama seperti tadi.
Tadi ada yang tanya, ini Aceh nggak ada. Nanggro Aceh coba cari. Kalau Aceh nggak ada. Jadi untuk wilayah ini kalau mau cari Aceh nggak ada, Bu. Cari aja Nanggro Aceh Darussalam. Kemudian MCZIF daftar. Sudah daftar, simpan. Sudah, artinya untuk siswa sudah berhasil disimpan. Kemudian kita coba cari kelas. Jadi kelas tadi sudah kita buat, namanya Fluida. Cari kelas. Ini ada menunya sebelah kanan, sebelah kiri di atas. Cari kelas. Fluida. Nah, di sini ada Fluida Dinamis QU. Ini yang tadi saya buat. Klik di sini. Ada deskripsinya dan seterusnya. Nah, harus ada kata kunci. Inilah password. Jadi, kalaupun ada siswa dari sekolah lain yang mau belajar di sini, kalau mereka tidak punya kata kunci ini, mereka tetap tidak masuk. Maaf, tidak bisa masuk. Jadi, kata kunci tadi sudah saya buat FDQU. Nah, kalau sudah benar, maka baru bisa masuk ke kelas. Nah, ini. Sudah bisa masuk, klik detail, ini nilainya, kelas diambil, kemudian nah ini materi dan seterusnya. Tadi ujian juga, oh maaf, kelasnya belum dibuka, Bapak Ibu, jadi belum bisa diakses semuanya. Jadi materinya juga belum bisa diakses. Nah, ini untuk kelasnya. Jadi kelasnya siswa kan tidak ribet, tidak perlu membuat materi. Jadi siswa hanya mempelajari materi yang sudah kita ini. Keluar dulu. Saya masuk sebagai nah ini coba kita lihat siswanya. Nah, oh ini udah ada yang masuk nih, Pak Irfan Dani ya. Coba-coba. Oke. Ada yang tadi juga Siti Aminah. Artinya kalau sudah ada siswa di sini baru kita bisa melihat penilaian. Nah, penilaian juga baru bisa kita lihat. Lihat nilai forum, nilai kelas maya, nilai modul, rata-rata kuis, dan seterusnya. Saya rubah dulu tanggal mulai ininya tadi, mulai kelasnya. Ini tanggal mulai kelasnya Bapak Ibu. Saya coba set ke hari ini biar bisa kita akses. Ini persentase nilainya, untuk nilai forumnya berapa, kelas maya berapa, nilai tugas modulnya berapa, nilai tugas aktif berapa, dan seterusnya. Sampai nanti nilai KKM-nya berapa. Nilai KKM 70. Jumlah total bobotnya harus 100, jangan kita isi melebihi. Ya, lebih. Nah, ini. Jangan kita mengisi melebihi, nanti bobot tidak boleh melebihi. Kira-kira begitu. Simpan. Sudah diupdate, artinya modul ini sudah bisa diakses oleh siswa hari ini. Kira-kira begitu Bapak Ibu, untuk membuat kelas digital sangat mudah dan sangat simpel. Memang setiap kelas digital itu ada kelebihan dan kekurangan. Silakan dilihat, kalau membuatnya ini sangat mudah. Ini juga bisa diakses di
tablet, maaf, di HP-nya, HP masing-masing. Untuk rumah belajar itu saat ini kalau menggunakan aplikasi berarti bisa free ya, seperti Ruang Guru. Kemudian untuk akses semuanya, mengunduh bahan di sini semuanya, membuat kelas digital semua free, tidak bayar. Cuma mungkin ada kekurangannya. Yang pertama, di rumah belajar ini atau kelas digital ini tidak ada absensi seperti di platform yang lain ya, kelas digital yang lain itu bisa buat absensi. Di sini tidak ada absensi. Kalau absensi itu misalnya penting, maka kita harus mensiasatinya. Ya silakan buat dari Zoom boleh, mau dari Google boleh, silakan. Kalau memang itu dianggap perlu. Tapi kalau dianggap tidak perlu, artinya hanya melihat siswa itu mengerjakan tugasnya, dikumpulkan dan seterusnya, ya tidak apa-apa. Ya, seperti itu. Dari kekurangan itu, kemudian ya kira-kira begitulah. Kalau ada kekurangan-kekurangan lain nanti tinggal disiasati saja. Karena semua platform itu ada kelebihan dan kekurangannya, Bapak Ibu. Jadi untuk kelas digital atau si jempol ini saya rasa sudah sampai di sini penjelasannya. Silakan Bapak Ibu mencobanya, silakan mau bertanya. Ini waktu kita sampai jam 1. Cuma nanti pada saat ajan, jadi kita break dulu sebentar sampai ajannya selesai. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Pak John, Pak Kedi, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Pak Khadir. Terima kasih Pak Kus. Ya Bu Yusniar. Saya coba tanggapin. Tadi waktu untuk masuk sebagai siswa, Iya. usernya apa ya Pak? Apa sama dengan ID user dari guru? ID user maksudnya ID kode gitu Pak. Bu, maaf. Kode maksudnya. Jadi siswa itu membuat namanya boleh, tapi kalau membuat nama saja kadang-kadang kan nanti ada nama yang sama gitu. Jadi ada kodenya. Jadi ID usernya itu jangan sama dengan ID user guru, kan beda dia. ID itu username ketika dia masuk nanti ke kelas digital ini. Kalau bahasa kita kan username, tapi di sini kan ID user ID. Ya Pak Bu Yusniar. Ya, masing guru ya. Lalu masuk ke apa? Kata kunci ya. Kata kunci itu kan Iya, kata kunci. harus tahu ya, siswa. Iya, siswa harus tahu kata kunci, kalau nggak bisa masuk. Password ya, password. Loh. Iya, password. Bahasanya kan bahasa Indonesia, jadi kata baku. Jadi kalau misalnya password itu kata kunci. Iya, betul. Ya, itu memang kata kunci, password. Kalau tidak ada itu siswa tidak bisa bergabung. Ya, Pak John nih di tempat saya lagi ajan, saya break dulu ya. Oh ya, baik. Ya. 5 menit ya. Ya, 5 menit. Oke, saya ini dulu. Kus. Ya, Pak. Pak John. Nyorome Pak John yang bertanya. Jadi ada dari Mardia, pertanyaannya, tadi sudah dijelaskan cara membuat tugas dengan menggunakan pilihan ganda. Pertanyaan, bagaimana membuat pilihannya tadi? Itu bagus. Cara membuat pilihan tugas. Jadi pertanyaannya cara membuat tugas bagus. Tadi sudah dijelaskan cara membuat tugas dengan pilihan ganda. Pertanyaannya bagaimana membuat pilihannya? Maksudnya? Yang pilihan aku maksudnya. Maksudnya cara membuat soal pilihan ganda kayaknya bagus. Pilihan ganda udah tadi. Iya. Oke, pilihan ganda udah tadi. Saya ulangi lah.
Ya. Oke, saya ulangi. Untuk membuat soal dengan pilihan ganda, maaf, membuat soal pilihan ganda dengan klasifikasi jempol ini, klik dulu soal ujian, kemudian tambah soal tadi, kemudian di sini ada kolom pertanyaan, tinggal diketik di sini, ya, tinggal diketik apakah misalnya, klik apa, mau masukkan gambar juga bisa. Jadi kalau mau masukkan gambar sama, jadi jangan diklik di insert picture di sini, tapi ya diseret aja biar lebih mudah. Seret. Ini contoh ya. Kemudian ada pilihan jawaban. Pilihan jawaban misalnya yang pertama ini, kemudian tambah opsi, kemudian tambah lagi, kemudian tambah lagi. Ada 5 pilihan jawaban kalau kita di SMA. Kalau SMP 4 ya, kalau SD nggak tahu berapa. Jadi di sini kalau misalnya yang benarnya A, maka ini kita isi poin jawaban. Jadi soalnya misalnya kita 10. Jadi kalau 10 karena ini pilihan ganda, maka setiap jawaban benar itu nilainya adalah 10. Jadi kalau nilainya 10, maka kalau yang satu ini yang benar A, itu nilainya 10. Jadi yang lain 0, artinya yang benar adalah A. Kalau sudah selesai, kita isi semuanya, maka kita klik simpan. Fokus tingkat 1, 2, Sudah tersimpan. Ini sudah soal pertama. Kemudian mau tambah lagi soal. Saya kira begitu untuk seterusnya. Nah, untuk pilihan ganda mudah seperti ini. Ya. Jadi siswa tinggal mengerjakan saja. Buat yang kedua sebutkan. Kebetulan siang saya isi jam kanan dan mie goreng. Kemudian jus. Kemudian misalnya di sini. Dan seterusnya. Yang benar misalnya di sini. Yang benarnya C. Ini kita isi nilai 10. Klik simpan. Maka 2 soal sudah jadi. Kalau mau melihat, maka lihat kelas. Kita mau melihat tampilannya. Jadi kita sudah membuat, kita mau melihat. Oh, ujiannya belum. Saya set jadwal ujiannya. Nah, kira-kira begitu Pak Kedir kalau membuat soal ujian pilihan ganda ini relatif mudah, tidak sulit. Sudah Pak Kedir, ada lagi? Ada lagi Pak Kus, ini Pak Kus. Ini kayaknya kawan Pak Kus ini, Putra Rangkuti ya. Putra Rangkuti. Kelas. Untuk kata kunci kelas, apakah bisa dibuat sesuka guru? Oke, kata kunci ya? Kata kunci ya Pak Kedir? Ya, kata kunci ini bisa dibuat bebas sesuai dengan si pembuat kelas ini atau sesuai dengan gurunya. Misalnya kita mau buat 1, 2, 3 sampai 10 juga boleh, misalnya kita mau buat 25 juga boleh. Jadi kata kunci ini bebas. Cuma kata kunci ini harus nanti diberikan ke siswa supaya siswa jangan salah atau tidak bisa masuk kelas. Jadi bebas Pak Kedir. Siapa tadi ya? Rangkuti ya? Ya, Rangkuti, Putra Rangkuti, Rudi Dharma.
Ya kira-kira begitu Pak. Untuk kata kuncinya bebas. Ada lagi bagus. Silakan. Angga Prasetya. Angga. Nah, kalau setiap pertemuan itu harus buat kelas baru atau tambah modul dan soal dalam kelas yang lama. Maksudnya bagus setiap pertemuan apakah harus buat kelas baru atau tambah modul dan soal dalam kelas yang lama. Maksudnya bisakah menggunakan modul lama atau soal lama di kelas baru? Kayaknya itu maksudnya dari soal. Ya, paham. Maksudnya misalnya fluida dinamis. Fluida dinamis ini kan banyak materinya. Jadi silahkan tambah modul saja. Kemudian masa begini, ini kan kegiatan belajar 1, nanti ada kegiatan belajar 2, ada kegiatan belajar 3, dan seterusnya ke bawah. Jadi per kegiatan belajar itu ada modul. Kemudian ada tugas dan ada kuis. Nah, ini ada kuis. Begitu. Kemudian untuk ujian di sini, ini ujiannya per kelas. Ini lebih ke ujian prasemester ini, atau ujian akhir seperti itu. Tapi kalau untuk latihan itu ada di per kegiatan belajar ini. Ada tambah tugas, ada tambah kuis seperti itu. Kira-kira itu Pak Hadir. Pak John. Ini ada Banyak sekali pertanyaan bagus. nggak apa-apa, lanjut aja begini. Kita masih ada waktu sampai 15 menit lagi nih. Dari SMK bagus. Dari SMK Ismail SPD. Bahkan untuk menambahkan kelas baru pada pilihan kategori. Ada pilihannya untuk mapel pelajaran fisika kejuruan. Bagaimana ya? Untuk pilihan mapel. Ya, karena di kata Bapak Arismail SPD bahwa tidak ada mapel pelajaran SMK kejuruan. Iya. Kategorinya di pilihan kategorinya Pak. Di pertama tadi ya. Ya benar, memang kalau di sini fisika ini ya. Jadi fisika ya di sini memang banyak, bukan hanya fisika saja. Kalau produktif banyak yang tidak ada memang di sini. Nanti bisa kita coba hubungi dari pihak Tekomdik supaya mereka memperpanjang ini. Seperti saya bilang tadi, ini memang belum saatnya di launching sebenarnya, tapi karena ini kondisi belajar kita harus belajar di rumah, maka mau nggak mau ini harus dikeluarkan. Jadi kita bisa menggunakan alternatif kelas kita yang bisa kita gunakan. Malahan kalau dinas pendidikan merekomendasikan untuk pakai ini seperti itu. Tapi ini kan bukan satu-satunya kelas kita. Kalau misalnya ada kelas mapel fisika di SMK tidak ada, ini boleh nanti kita usulkan. Kayak di atas ada tulisan kalau di rumah belajar itu ada. Kalau misalnya tidak tertulis di sini atau ada topiknya tidak ada, mapelnya tidak ada, ini tinggal dihubungi saja ke orang. Kalau si jempol ini ke Tekomdik, kalau mau belajar ke Pusdakti. Kira-kira begitu Pak Hadir. Jadi jangan gundah kalau tidak ada. Untuk ke depan tinggal kita suruh tambah aja. Tapi kalau untuk tugas nanti kan boleh diberi fisika dulu. Boleh diberi fisika dulu tugas ya. Kalau memang mau pilih RB atau si jempol. Kira-kira begitu Pak Hadir. Jawaban sementara. Oke Pak Kustalani, ini ada lagi Pak Kustalani. Pertanyaannya mau daftar tapi waktu isi sekolah SMA Negeri 1 Darul Hikmah. Tapi nggak bisa, kenapa ya? Jadi ini mau daftar Pak. Ya. Sekolah penyelenggara maksudnya Pak Hadir. Ya. Jadi mungkin saja sekolah itu kan belum diinput oleh orang dinas. Jadi tinggal daftar dulu Bapak Ibu. Kalau sekolahnya belum terdaftar sebagai sekolah penyelenggara, maka
harus ibu dulu, ibu bisa mengusulkan dengan cara, saya ulangi tadi, pasti kita bisa keluar dulu. Nah, pada saat kita klik daftar di sini, ini ada pilihan daftar siswa, guru, kemudian ada sebagai penyelenggara. Nah, sebagai penyelenggara ini, sebagai penyelenggara ini untuk mendaftar sekolah-sekolah yang belum ada di pilihannya tadi. Jadi silakan klik di daftar penyelenggara. Kemudian ada pilihannya ID user, nama sekolah, ini ID user ibu aja atau bapak yang mau mendaftar sekolahnya, kemudian nama sekolah, deskripsi sekolah, password, NPSN jangan salah, alamat sekolah, alamat email, kemudian telepon sekolah, kontak yang bisa dihubungi, dan sampai selesai nantinya. Jadi ini untuk mendaftar sekolahnya. Setelah diketik semuanya, maka kita menunggu persetujuan dari pusdaktin. Biasanya ya paling cepat 1 kali 24 jam sudah di-approve, ya paling lama 1 bulan. Tapi kalau misalnya 1 minggu belum juga disetujui, maka boleh screenshot bukti bahwa ibu sudah mendaftar sebagai penyelenggara sekolahnya, kirim ke saya, nanti saya coba teruskan ke pusdaktin. Misalnya kita kan nanti ada tugas selama 1 minggu, jadi sekolahnya belum di-approve juga, boleh ibu memilih sekolah lain dulu. Yang penting caranya sudah paham. Kalau seandainya nanti sekolah ibu sudah ada di pilihan sekolah penyelenggara. Kira-kira begitu, Pak Kaidir. Ada lagi? Sebenarnya banyak sekali bagus, pertanyaannya bagus. Lanjut, nggak apa-apa, lanjut aja. Pelan-pelan kita. Pak John Ho kak. Nah, Ketika di SMK Melabu, Pakku saya ngajar di sekolah pertambangan, tapi teman saya tidak dapat menemukan materi tentang pertambangan. Sama, ini punya Bu Nur Al-Kasasiana. Ini juga sama ibu. Kita coba hubungi orang pusdatin, atau biasanya di sini ada tertera di atas itu kontaknya, boleh email atau nomor HP-nya yang bisa ibu hubungi kalau topiknya tidak ada. Kemudian ada senior saya ini Pak Iqbal. Terima kasih Pak, sama-sama Pak Iqbal. Ya Pak Kaidir, silakan. Nona yang mulia 4, Azahir SPD. Oh ya, silakan Pak Zahir. Oke, jadi pertanyaannya materi PAI di rumah belajar hanya ada 1 materi. Pertanyaannya bagaimana atau bisakah guru untuk menambah materi agar lebih? Nyo cocok tak? Jadi maksudnya ya. Kalau saya tangkap ini kontennya, kalau saya tangkap pertanyaan dari Pak Zahir ini, jadi konten pembelajaran di sumber belajar pada rumah belajar tadi yang pertama saya jelaskan, itu PAI 1 materi katanya. Pertanyaannya bagaimana Kak? Atau bisakah guru? Sangat bisa Pak Zahir. Bapak Ibu semuanya sangat terbuka untuk menambah konten pembelajaran di portal rumah belajar. Ya, sangat ini terbuka. Artinya, silakan Bapak Ibu membuat konten pembelajaran, boleh dalam bentuk video, dalam bentuk web seperti tadi, animasi-animasi lah, FPI seperti itu, kemudian dikirimkan ke pusdatin. Caranya ada, ya. Tidak mungkin hari ini saya sampaikan, bisa nanti sambil sharing-sharing kita Pak Zahir. Itu ada teknisnya bagaimana mengirimkan konten ini. Ya, konten ini kirim ke pusdatin dan mereka mereview oleh orang PTP dari pusdatin. Setelah direview nanti baru ditayangkan pada portal rumah belajar. Sebenarnya diharapkan oleh pusdatin seperti itu. Jadi ini rumah kita, ya rumah kita
silakan ditambahkan. Maksudnya silakan kita memperkaya konten di sini. Ini punya kita sendiri, bagus tidaknya rumah belajar itu atau sejempol ini adalah tergantung dari keinginan Bapak Ibu seluruh Indonesia. Ya. Jadi ini produk lokal punya kita sendiri, orang Indonesia. Jadi silakan kita kembangkan menjadi lebih bagus. Ya, Pak Jahir, kira-kira begitu jawaban untuk sementara Pak Jahir. Nanti kalau misalnya Pak Jahir berkeinginan mau menambah konten atau materi di sini, kita boleh sharing. Saya berikan informasinya, teknisnya bagaimana cara mengirim video atau konten dalam bentuk yang lain. Saya kira begitu Pak Khadir. Umanya udah tak perdayaannya. Kita depan John leho ke balap. Panel dulu kami hari. Halo. Halo. Pak John. Oh, Pak John. Pak John solat. Solat. Pak Didi. Assalamualaikum, Pak. Oke, Pak Didi nu baca tanya hai kali yang tahu mana ya. Oke, karena hostnya sama Pak John, jadi kan tidak bisa kita kasih mic-nya ya. Kita saja ya pertanyaannya ya. Pertanyaannya kalau yang sudah ya, tadi sudah dijelaskan cara membuat tugas dengan menggunakan sistem ganda. Pertanyaan bagaimana cara membuat, oh ini sudah ya berarti. Oh, Pak Didi. Mana Pak Didi? Halo? Ya. Dengarkan? Ya, oke Pak Didi. Ada pertanyaan lagi Pak Didi? Oke, saya ngulang aja nih soalnya. Kalau sudah mendaftar di Sejempol, apakah harus mendaftar di portal Rumah Belajar juga? Kalau memang sudah menggunakan aplikasi di HP, bagaimana caranya saya sudah mendaftar tapi dibuka di HP nggak bisa dibuka? Mohon solusinya. Berarti sudah dibuka di HP tapi tidak bisa ya? Tapi sudah didaftar di laptop ya kan? Mohon solusinya Pak. Gitu. Oke, Pak Didi. Yang pertama saya mau jawab, apakah setelah mendaftar di Sejempol harus mendaftar lagi di Rumah Belajar? Ya, Bu. Jadi ini kan ini kan beda dia portalnya. Servernya satu tapi ada subdomainnya berbeda. Jadi beda. Yang lebih efektif. Menurut Bapak mana yang lebih efektif, Pak? Sejempol sama Rumah Belajar sama aja Pak Didi. Karena mereka satu rumah, beda anak aja. Oh gitu ya. Iya. Artinya gini, kalau memang dia daftar di Sejempol aja tanpa di Rumah Belajar bagaimana, Pak? Boleh ya. Kalau untuk kelas digital boleh, cuma di Sejempol kan sumber belajarnya belum tersedia. Makanya tadi saya buka portal Rumah Belajarnya untuk mengunduh sumber belajarnya. Kalau di Sejempol kan belum terisi karena tim sedang bekerja kali ini seperti itu. Oh, berarti perbedaannya kalau Rumah Belajar itu fasilitas pembelajarannya sudah ada ya? Ya, sudah ada. Sementara Sejempol itu belum ya? Belum. Tugas kita guru ya membuat membuat soal-soal gitu ya Pak? Iya, kita sendiri yang harus mengisinya seperti itu. Kemudian tadi di HP nggak bisa diakses ya. Kalau di HP, ya mungkin jaringannya seperti tadi Pak Didi. Cuma jangan menggunakan aplikasi ya. Saya sarankan jangan menggunakan aplikasi. Jadi buka juga buka web aja. Takutnya kalau ini kan ada animasi dalam bentuk HTML seperti itu kan tidak jalan kalau di aplikasi. Tapi kalau Sejempol memang belum ada aplikasinya di Play Store. Itulah berarti sudah paham ya Bu Vita ya, nih dari Bu Vita tadi ya. Kemudian karena ini mic yang nggak ada, tapi bagusnya ada mic ya, karena ini pertanyaan juga tidak begitu banyak ya. Apa judul kelas itu harus sesuai dengan materi pembelajaran ini dari Bu Ainal Mardiah. Apakah judul kelas itu harus sesuai dengan materi gitu? Mungkin bisa dijawab ini dulu Pak.
Oke. Apakah judul kelas itu harus sesuai dengan mata pelajaran? Judul Ya, kelas saya sarankan. Ya, oke, Pak Didi. judul. Oke, silakan Pak. Jadi saya sarankan itu sesuai dengan materi karena untuk mempermudah siswa ketika mereka mencari kelasnya. Jadi judul kelas di sini saya ulangi bukan kelas 12, kelas 11, tapi langsung saja materinya apa, kemudian ada kode uniknya. Jadi kode unik itu untuk memudahkan siswa ketika memilih. Seperti tadi kan saya coba ketik fluida dinamis kan banyak pilihannya. Tapi ketika saya membuat kode sedikit di ujungnya kode nama saya QU tadi, langsung saya tahu itu adalah kelas yang saya buat tadi. Seperti itu. Oke. Mungkin ada yang mengangkat tangan ini dari Bu Mutia, Pak John. Bu Mutia, Pak John. Halo Pak John. Oke. Bu Mutia, silakan Bu Mutia. Yang mana nih? Jawab aja ini yang udah nampak suaranya. Iya. Saya ya. Ya. Terbuka berarti ya Bu. Ya silakan Bu, silakan. Terbuka ya, tadi. Saya memang nggak sengaja tapi nggak apa-apa saya tanya juga. Apabila kita soal ke siswa nanti, bagaimana kita melihat penilaian? Bagaimana cara kita memberikan penilaiannya itu? Oke, silakan Pak Gus. Iya. Tadi soal sudah. Ya, tadi kan ini kan soal ya, berhubungan dengan soal. Jadi soal kemudian ketika kita sudah selesai ketik soal, tunggu dulu, lagi loading ini. Oke. Oh, harus login. Bentar, saya login dulu. Terutama soal esai Pak ya, soal esai. Kalau soal COS mungkin sudah ada poin bobot soalnya di situ. Oh gitu Bu ya. Iya. Kalau soal esai itu nggak otomatis Bu, harus kita input manual. Jadi kalau untuk esai itu harus diinput manual penilaiannya. Kalau COS kan langsung terisi berapa benarnya, berapa salah karena sudah ada bobotnya. Kalau esai belum bisa Bu. Jadi sistem di sini belum bisa. Oh gitu. Kemudian boleh satu lagi Pak, boleh satu lagi? Boleh Bu, satu lagi boleh ya banyak. Misalnya kita sudah ada soal, kita seperti kemarin di Edmodo itu kan mungkin masing-masing ini kan masing-masing programnya ada kelebihan. Tapi di si jempol apakah misalnya kita udah ada soal di Quizizz, kita udah buat soal di Quizizz, di Google Form. Hari itu. Gimana Bu? Tunggu Bu, diulang Bu. Agak bising. Iya, diulang Bu ini. Yang tadi, yang terakhir. Kalau misalnya ada soal di Quizizz, saya lihat nih. Seperti Pak kan di Edmodo itu ada kelebihannya, mungkin masing-masing program ini ada kelebihan dan kekurangan. Betul. Tapi di Edmodo bisa kalau kita sudah ada soal di Quizizz atau Google Form, kita bisa langsung upload kemari. Di si jempol ini apa bisa Pak? Soalnya kita sudah punya soal di kalau di si jempol langsung kita uploadnya. Ya, kalau di si jempol nggak bisa Bu. Nggak bisa. Jadi harus diketik satu-satu. Gitu. Kecuali tadi kita membuat di bank soal. Tadi kan ada pilihan bank soal. Kalau bank soal bisa. Tapi kalau sudah masuk ke kelas, ini soalnya harus diketik satu-satu. Begitu. Ya. Begitu saja Pak. Terima kasih. Sama-sama Bu. Oke, terima kasih Bu. Mungkin yang lain ya, kita coba Pak Taufik Azhari. Silakan Pak. Oke, silakan Pak Taufik. Ada yang ingin ditanyakan tentang si jempol atau rumah belajar? Halo Pak Taufik. Halo. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Pak John? Pak John? Ya, siapa?
Pak Jan lagi sibuk ya? Lagi sibuk Pak Jan ya? Enggak, sebut aja namanya biar saya buka. Enggak, kalau lagi sibuk kasih host saja ke saya Pak, biar kalian. Oke. Kalau Pak Taufik tidak ada, kita coba untuk Bu Syahidah. Bu Syahidah, silakan Bu Syahidah. Halo? Ya? Silakan Bu Syahidah. Ya? Halo? Ya. Kedengaran, Pak? Ya, silakan Bu, silakan. Tadi saya coba pertama masuk ke rumah belajar portal utama itu. Itu kan ada login. Nah, saya buat akun, sudah selesai sampai tentang captcha-nya itu, kemudian muncul buka lagi jendela baru yang untuk masuk login. Salah tulisannya katanya. Gimana tuh Pak maksudnya? Jadi selesai mendaftar, kemudian coba login lagi nggak mau ya Bu ya? Iya. Sudah diketik semua Bu, misalnya sudah benar semua. Jaringan. Ya, bisa jadi itu jaringannya. Saya juga tadi coba-coba masuk ke semua link portal yang ada di rumah belajar, agak lambat responnya. Halo? Ya. Berarti pengaruhnya di jaringan kayaknya. Ya, karena memang si jempol ini agak berat sedikit lah. Kalau kita jaringannya agak lelet. Jadi harus agak kuat jaringannya. Ya, nanti kita coba lagi. Tadi waktu di rumah belajar, setelah ini buat soal kan. Itu yang bisa lihat soal kita yang udah buat. Yang sudah buat soal. Ya, gimana Bu? Gimana Bu pertanyaannya? Tadi waktu pertama di aplikasi rumah belajar yang pertama. Bank soal. Kan udah buat soal Bapak tadi. Itu aja kita sendiri. Iya. Atau ke kelas kita khusus, dan siapa yang bisa lihat itu Pak? Kalau di bank soal semua bisa Bu. Oh, nanti yang di kelas saja Pak, nanti khusus siswa ya? Kalau kelas saja yang khusus Bu. Nanti siswa yang masuk ke kelas yang kita buat itu mencari sendiri kelasnya atau siswanya mencari sendiri Bu. Oh, cari sendiri. Ya, makasih. Iya, sama-sama. Oh, Pak Didi? Halo Pak. Oke, saya sampai jam berapa ya? Jam 1 ya? Setengah 2 apa jam 1? Cuma tadi kan terpotong azan gitu kan, tambah aja sedikit lagi. Jadi boleh nggak masalah. 15 sudah kita tutup aja. Boleh nggak apa-apa. Lanjut Pak. Ini dari Bu Madalena dari SMA Negeri 19 Takengon. Ini kawannya Bu Vika nih. Mau menanyakan mengenai rumah belajar offline bisa dipasang di perangkat lab. Caranya bagaimana Pak? Caranya? Cara memasang, ya. Ya, caranya yang pertama harus punya dulu, yaitu aplikasi dari rumah belajar itu, yang versi apa ya, PHD ya. PHD, versi PHD. Karena berhubung di sekolah kami belum ada wifi yang harus dikendalikan jaringan. Karena belum ada wifi ya. Iya, kalau yang offline ini kan tidak apa-apa. Jadi kita bisa buat access point aja kalau memang punya perangkatnya. Jadi nggak perlu jaringan internet gitu. Yang penting ada perangkat access point, jadi tinggal dibuat saja access point-nya. Kan ada itu perangkat wifi itu. Jadi nggak perlu terkonek dengan internet. Jadi tinggal dimasukkan aja VHD-nya, VHD dari rumah belajar itu ke dalam server. Ya, tinggal di setting dan seterusnya buat access point dah. Jadi semuanya bisa mengakses. Sama seperti ujian-ujian online online versi inilah, bukan online bebas seperti itu. Online di dalam lab gitu kan.
UNBK misalnya, UNBK. Ini sama. Cuma kalau UNBK kan tidak dibuat akses point. Betul. Seperti daerah-daerah terpencil gitu ya Pak ya? Iya benar. Oke. Cuma kalau gimana Pak Didi? Kalau perangkatnya memang tidak ada, ya suruh beli dulu sama kepala sekolahnya ya. Beli dulu kan nggak mahal, cuma 200.000 kan. Kalau tidak dibeli ya berarti tidak bisa sama sekali ya Pak ya. Iya. Oke lah. Kemudian untuk rumah belajar offline ini, kalau diunduh itu kan ada sebenarnya, itu kan besar ya. Itu kapasitasnya hampir 300 GB kalau tidak salah saya. Ya silakan mengunduh, mungkin seminggu selesai nanti. Oke. Ini mungkin ada pertanyaan lagi Pak. Yang kita share ke siswa itu kata kunci yang kita buat tadi atau nomor ID diklat yang ada di kelas Pak? Kata kunci, nama kelasnya dan kata kuncinya di sini. Oke. Mungkin nanti sekalian saya baca boleh dipahami. Kemudian bagaimana cara kita mau memasukkan soal kita ke konten bank soal di rumah belajar? Ini kayaknya udah dijawab tadi ya. Udah nih. Cara memasukkan soal kontennya nanti dipelajari lagi bahan PowerPoint-nya ya Pak Bos ya. Iya. Oke, mungkin ada lagi Pak Irfan dan saya hubungi Pak Irfan. Halo Pak Irfan. Silakan Pak Irfan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak kesempatannya, dari tadi sudah saya tunggu-tunggu kan. Siap. Iya. Perkenalkan saya Irfan Buan Haji, Aceh Selatan. Oh iya. Oke. Gini Pak, pertama saya sedikit mau share dulu. Rumah belajar ini pernah saya pakai dulu tahun 2016. Kalau tidak salah, untuk loginnya kita menggunakan akun guruku.my.id. Ya. Bukan begitu Pak? Ya. Ya, kalau sekarang kan terpaksa akun lama itu nggak bisa dipakai lagi, jadi saya daftar baru nih Pak dengan email karena sistemnya sudah beda. Ya. Kemudian satu lagi Pak, halo? Iya, silakan. Silakan Pak. Ini baru minggu kemarin saya dimasukkan salah satu tim dari Sijempol Aceh, Pak. Jadi saya mencoba mempelajari rumah belajar Sijempol Aceh ini. Namun terkendala, mungkin ini juga bagi kawan-kawan yang lain dalam membuat kuis, Pak. Karena kuis dengan soal ujian akhir itu berbeda ternyata. Benar. Tadi yang Bapak praktekkan adalah cara membuat soal ujian akhir. Betul. Karena sudah saya pelajari juga kelas-kelas yang lain, pada umumnya itu yang menggunakan fitur struktur materi berdasarkan waktu, itu di dalamnya ada modul, download file modul yang setelah Bapak contohkan tadi, ada upload tugas yang mungkin nanti ditambahkan juga Pak, ada cara buat fitur upload tugas, kemudian kuis juga, karena kemarin saya coba buat kuis ternyata tidak langsung muncul fitur menambahkan soal, ternyata harus diedit ulang, ternyata muncul karena sudah saya lihat tutorial di YouTube Pak. Iya. Oke. Kemudian terakhir pertanyaan saya Pak, berkenaan dengan gambar. Gambar tadi kan ditarik ya Pak? Iya. Gambar. Ya ditarik. Itu kira-kira kapasitas maksimalnya berapa tuh Pak? Kapasitas maksimal gambarnya. Karena, nanti takutnya resolusi atau ukuran gambarnya tidak sesuai dengannya. Ya tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Mungkin gambarnya terlalu besar karena tidak bisa diedit ukuran gambarnya di sana Pak. Iya. Oke, mungkin sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Apa tadi ya? Pak Kaisar. Pak Irfan. Ya. Yang pertama, memang rumah belajar ini sudah lama ya Pak ya. Sudah lama. 2013 ini juga sudah ada. Cuma dulu mungkin tidak seheboh sekarang rumah belajarnya. Cuma karena saat ini pemerintah
sedang sibuk-sibuknya ataupun sedang coba meningkatkan pembelajaran TK atau ya pembelajaran pendidikan 4.0 lah istilahnya seperti itu. Jadi rumah belajar ini terus dikembangkan, terus di-upgrade, terus diperbaiki ya, diperbarui dan dibuat lebih bagus. Memang dulu ada ini tertentu untuk aksesnya. Cuma sekarang 2018-19 juga beda, 2019-20 juga berbeda. Jadi tampilannya juga sedikit sudah bagus. Kemudian loginnya juga sudah bisa pakai media sosial, Facebook, Google dan seterusnya. Kemudian mendaftar juga tidak harus menggunakan email tertentu, jadi emailnya bebas. Ya. Jadi ya mudah-mudahan ke depan, apalagi kemarin di depan Komisi 10 ya, yang membidangi pendidikan di DPR RI, mereka meminta supaya Kementerian Pendidikan itu membuat lebih bagus lagi rumah belajar ini. Karena rumah belajar ini kan punyanya pemerintah. Apa salahnya ada anggarannya di bawah Pak Nadiem ini yang memang kita akui beliau sudah sangat berhasil di dalam aplikasi-aplikasi yang sudah ada ini seperti Gojek dan seterusnya. Jadi harapannya dari DPR itu akan diperbaiki dan kita yakin ke depan pembelajaran ini akan semakin baik lagi dan akan mampu bersaing dengan platform pendidikan yang sudah ada saat ini, baik yang punya luar seperti Google, kemudian punya Ruang Guru, punya kita ya, punya orang Indonesia, tapi nanti rumah belajar mudah-mudahan bisa mengarah ke sana dan lain sebagainya. Saya kira itu untuk ini. Kemudian kuis ada kekurangannya mungkin tadi ya Pak ini. Terima kasih sudah menyampaikan ini. Artinya silahkan sampaikan apa yang kira-kira oh ini masih kurang bagus, kurang ini. Jadi kita di rumah belajar ini menerima setiap masukan. Jadi setiap masukan nanti kita coba telaah, kemudian kita sampaikan pada setiap pertemuan kita dengan pengembang rumah belajar ini, dan ini akan terus diperbaiki. Jadi kalau tidak disampaikan, hanya dilihat saja, tidak mau kita gunakan, maka kan tidak tahu kekurangan di mana. Jadi kalau tidak tahu kekurangannya, dan mereka juga ya santai-santai saja tidak mau memperbaiki. Sedangkan ini kan padahal sangat bagus untuk kedepannya dikembangkan lebih bagus lagi. Mudah-mudahan bisa bersaing, apalagi kan punya kita sendiri seperti itu. Bisa jadi Bapak, jadi kuisnya bermasalah di penilaian akhir mungkin. Ya, jadi kalau penilaian ini hanya bisa melihat soal ujian ini, sedangkan di modul kan ada kuis. Jadi kuis ini tidak bisa muncul di penilaian akhir. Seperti itu. Jadi ini harus diisi secara manual. Sama seperti tugas tadi atau soal esai juga sama. Kemudian yang terakhir kapasitas gambar. Kapasitas gambar ya disesuaikan dengan bentuk atau kolom lembar kerja, Bapak. Ya. Jadi kalau misalnya berapa ukurannya, saya belum melihat dan belum ada informasi secara resminya berapa. Tapi saya pernah memasukkan gambar itu sampai 2 MB tidak masalah. Kalau ukurannya kan disesuaikan dengan lembar kerja. Kalau besar sekali kan tidak bagus ketika dilihat oleh siswa. Juga kalau kecil sekali juga tidak bisa dibaca. Artinya standar, ya standar inilah gambar di soal seperti itu. Tapi kalau kapasitas berapa MB-nya seperti itulah saya pernah mencoba 2 MB ya tidak masalah. Artinya masih bisa masuk ke dalam kolom lembar kerja dari soal. Kira-kira begitu Pak Didi untuk sementara jawabannya. Oke Pak Didi, di pukul 1.20 silakan ditutup, diberi kesimpulan. Oke Pak Gus, mungkin langsung kesimpulannya. Wah, dari saya dulu ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini tentang si jempol dan rumah belajar. Jadi di rumah belajar artinya begini, si jempol ada kekurangannya dan kelebihannya, di rumah belajar juga ada. Ini silahkan disiasati, kemudian silahkan digunakan sebaik mungkin. Ada kekurangan kelebihan silahkan disampaikan ke kita. Kebetulan saya adalah salah satu perwakilan dari Pusdatin tentang rumah belajar ini. Ada kekurangan, ketika ada pertemuan saya sampaikan lagi ke sana supaya ini
menjadi lebih bagus lagi. Untuk rumah belajar untuk si jempol pada modul ada materi yang harus dimasukkan. Ini boleh diunduh dulu di rumah belajar, kemudian masukkan ke kelas digital yang ada di Simpol. Artinya dua portal ini saling berhubungan dan mereka juga ya saudara seperti itu. Jadi mudah-mudahan ke depan ini terus bisa digunakan. Tanpa digunakan maka kita tidak tahu di mana kekurangan yang ada di masing-masing portal ini. Ini hanya pilihan, bukan menjadi wajib untuk digunakan. Jadi hanya pilihan, silakan menggunakan salah satu untuk pembelajaran kita, belajar daring di rumah. Harapan kami dari rumah belajar sendiri, dari Pusdatin, ini silakan diimplementasikan di sekolah, apalagi dalam kondisi saat ini pemerintah mewajibkan kita untuk belajar di rumah. Kira-kira begitu untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Pak Didi, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Pak Kus yang sudah memberikan materi yang begitu menarik ya tentang rumah belajar dan si jempol ya, yang menambah banyak ilmu hari ini ya. Hari materi yang ketiga, besok insya Allah materi yang keempat ya, materi yang keempat tentang Microsoft Teams ya. Saya ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang belum ada nomor anggota IG, mohon segera untuk mendaftar agar mendapatkan akun Office 365. Bagi yang belum, silakan menghubungi pengurus masing-masing daerah ya, untuk segera memverifikasi akun IG-nya agar untuk kita dapat mendapatkan akun Office 365. Oke, kita cukupkan. Pak Didi.